kami dari tim valuasi merekomendasikan baik untuk sampai ke Telkom Indonesia dengan target harga sebesar Rp4.275.000 mencerminkan upside sebesar 37% dari harga saat ini sebesar Rp3.120.000 dengan katalis market leader dengan fundamental solid dan posisi defensif di industri. Lalu transformasi digital dan ESG sebagai driver pertumbuhan dan valuasi, lalu industri masih punya runway panjang didorong infrastruktur led growth. Bayangkan sebuah perusahaan yang tidak hanya menanggung jutaan orang tetapi juga membangun fondasi ekonomi digital suatu negara. Itulah PT Telkom Indonesia Tbk yang berdiri resmi pada 19 November 1991. Telkom tidak hanya beroperasi sebagai BUMN, tetapi juga perusahaan publik yang tercatat di BI dan NYSE. Struktur pendapatan Telkom mencerminkan keseimbangan antara bisnis legacy dan digital. Segmen mobile masih menjadi kontributor terbesar, sementara segmen WIB menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Di sisi lain, segmen konsumer terus diperkuat oleh pertumbuhan pelanggan IndiHome. Seiring berkembangnya era digital, Telkom tidak lagi sekedar menjual layanan telekomunikasi. Perusahaan ini mengadopsi model bisnis integrated digital ecosystem. Di sisi hulu, Telkom mengandalkan kekuatan infrastrukturnya melalui Telkomsel, Telin, dan Microtel. Memasuki bagian tengah dan nilai, kapabilitas digital diperkuat melalui Tradisi dan Telkom Sigma. Pada akhirnya, nilai tersebut dimonetisasi di sisi hilir melalui layanan mobile dan broadband seperti Telkomsel dan IndiHome. Namun di tengah dinamika industri yang sangat kompetitif, Telkom menyadari bahwa bertahan saja tidak cukup. Inilah latar belakang strategi besar Telkom 30, roadmap transformasi menuju 2030. Pertama, operasional dan service excellence, di mana Telkom membangun budaya kerja berbasis nilai bisa, serta mendorongkan disiplin operasional dan alokasi modal yang lebih selektif. Kedua, streamlining, yaitu penyederhanaan seluruh bisnis melalui pengurangan jumlah entitas. Ketiga, unlock value, di mana Telkom berupaya mengoptimalkan nilai aset infrastrukturnya dengan potensi unlock value mencapai 100-150 triliun. Terakhir, modus operandi shift, yaitu transformasi operasional holding menjadi strategic holding. Visi ini dieksekusi melalui strategi 5 bold moves, yaitu integrasi FMC menghadirkan efisiensi biaya melalui paket high speed everywhere, sementara infracost secara agresif memonetisasi jaringan fiber raksasa melalui skema sharing yang netral. Untuk menangkap perubahan masa depan, di tradisi kini bertransformasi menjadi AI ready data center, serta dominasi ekosistem konten Digico yang telah melayani puluhan juta pengguna aktif. Semua transformasi ini tidak berdiri tanpa fondasi. Telkom memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Jaringan fiber backbone yang panjang, select optik yang setara 4 kali klaim bumi, total BTS dan home pass menjadi barrier to entry yang kuat. Di sisi pasar, Telkomsel dan IndiHome mempertahankan posisi sebagai market leader dengan lebih dari 60% pangsa pasar seluler dan 43% pangsa pasar fixed broadband. Skala ini memberikan keunggulan biaya per unit yang signifikan dibandingkan kompetitor. Telkom Group memiliki rantai nilai digital end-to-end. Integrasi vertikal ini memungkinkan banding produk yang kompetitif dan margin yang lebih tinggi dibanding pure play operator. Peluang industri telekomunikasi Indonesia masih sangat besar. Hal ini tercermin dari 91,66% penduduk Indonesia di atas 5 tahun pada tahun 2022 sampai 2025 sudah menggunakan internet. Namun tantangan utamanya masih ada di monetisasi. Hal ini tercermin dari pemain besar seperti Telkomsel, di mana payloadnya naik sebesar 17,6% tetapi harga turun sebesar 4,7%. Hal ini menunjukkan peningkatan konsumsi pelanggan belum sejalan dengan kenaikan pendapatan. Dalam kondisi ini, Telkom tetap paling defensif dengan margin EBITDA sebesar 49,6%, lebih tinggi dari ISA sebesar 47,1%, sementara RSCL masih dalam fase konsolidasi. Bagi Telkom, ESG bukan hanya sekedar kepatuhan, tetapi mendorong nilai perusahaan. Hal ini terlihat dari pilar lingkungan. Telkom menargetkan penurunan emisi sebesar 20% pada 2030. Hal ini juga menunjukkan Telkom berkomitmen sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Lalu dalam pilar sosial, jaringan Telkom telah menjangkau lebih dari 98% populasi di Indonesia dan telah membantu UMKM sebesar 21.500 UMKM yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Lalu dalam pilar tata kelola, Telkom mencatatkan MSCI sebesar Triple B dan menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran pada 2024. Dengan demikian, ESG berperan penting dalam menekan risiko, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Secara fundamental, Telkom menunjukkan kinerja yang stabil. Pendapatan meningkat dari 136,46 triliun pada tahun 2020 menjadi 149,97 triliun pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh kontribusi besar dari segmen data internet dan IT service. Dari sisi probabilitas, EBITDA meningkat sekitar 3,6% dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Meskipun margin sempat mengalami normalisasi setelah 2021, profitabilitas operasional tetap terjaga, didukung oleh ROA 8,2% dan ROE 15,1%. Kinerja ini juga diperoleh oleh arus kas operasional sebesar 61,6 triliun yang menunjukkan kapasitas keuangan yang kuat. Untuk valuasi, kami menggunakan kombinasi pendekatan fundamental dan pendekatan pasar dengan nilai FCFR menghasilkan 4.378, DDM 4.451, PBV 3.973, dan PE 3.899. Dengan bobot FCFR dan DDM masing-masing 35% dan PBV masing-masing 15%. Kami menempatkan FCFR dan DDM sebagai bobot utama karena Telkom memiliki arus kas yang kuat, probabilitas yang stabil, dan kapasitas dividen yang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, kami dari tim valuasi merekomendasikan buy pada saham Telkom dengan target harga Rp4.275 yang mencerminkan upside sebesar 37% dari harga saat ini yaitu Rp3.100. Dalam analisis risiko, PT Telkom Indonesia Tbk menghadapi 3 kategori utama. Pertama, risiko pasar, pelemahan rupiah, price fundamental ARPU, serta kenaikan suku bunga Amerika dan cost of capital. Kedua, risiko operasional, ancaman cyber dan gangguan infrastruktur yang dapat menurunkan kepercayaan dan memicu biaya besar. Ketiga, risiko likuiditas, fluktuasi arus kas dan refinancing risk yang berpotensi menghambat ekspansi